Potensi perikanannya itu ada besar gitu kan untuk dikembangkan. Yang lainnya juga karena di desa nelayan kurang lebih 50% masyarakatnya itu adalah harus sebagai nelayan. Kemudian syarat lainnya misalnya tersedia lahan ya ada 1 hektar atau 7.500 lah boleh lah kan meter persegi itu buat sebagai lokasi, kurang lebih gitu. Sebenarnya itu berbeda-beda karena kan setiap lokasi akan berbeda-beda medannya begitu. Kurang lebih 14 M sampai 11 M. Itu yang cuma dari perikanan tangkapnya. Tapi nanti ada dukungan-dukungan daerah, misalnya untuk cold store sama pabrik es itu kan dari Direktorat Jenderal PDS ya, sehingga total itu bisa 20-22 M. Para nelayan ini nanti bisa ekspor gitu? Bisa. Apakah itu possible? Sangat mungkin. Sangat mungkin ya? Iya, karena sudah sertifikasi tadi kan. Jadi berbagai persyaratan ekspor, antara lain sertifikasi tadi sudah dipenuhi gitu. Walaupun ini cuma skala nelayan gitu. Ya, tapi karena semua diatur dengan baik kan, di UP-nya, semua kan dijaga, di cold store-nya itu diperhatikan dengan baik, tata kelolanya kan. Itu bisa sangat mungkin. Hai kawan Kekers, kembali lagi di Siniar Keker bersama saya Vini dan saya Tio. Seperti biasa, Siniar Keker selalu menghadirkan konten edukatif, kreatif dan berbeda di setiap episodenya. Betul sekali, benar kan Vini? Kak Tio? Yes. Dan hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang baru juga ya? Iya, baru juga bagi kita semua, bagi aku juga, kita juga ya. Kita juga. Ya, dan kita akan berbicara terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru nelayan Maluku. Wih, keren banget kan Kak ya, luar biasa. Nah, kawan Kekers, berbicara mengenai kekayaan laut Indonesia, pikiran kita kan pasti langsung tertuju ya pada keindahan terumbu karang atau lesatnya hasil tangkapan laut. Tapi di balik setiap ikan yang kita nikmati, Vini, ada cerita panjang dari mereka yang hidup berdampingan dengan laut setiap harinya. Wow. Dan hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai Kampung Nelayan Merah Putih bersama Bapak Dr. Insinyur Erawan Asikin MSI. Selamat datang Bapak. Aduh Pak, Bapak ini selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Iya. Bapak selamat datang di RRI dan gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Luar biasa ya ini ya, kita kedatangan Pak Kepala Dinas ini ya. Mungkin boleh dibantu Pak jelaskan gitu tentang apa sih itu program Kampung Nelayan Merah Putih Pak, terutama di Provinsi Maluku. Iya, jadi kan secara umum ya, kampung di boleh bilang Maluku lah ya, gitu. Ada berbagai macam kampung, gitu kan. Ada kampung yang memang mata pencahariannya itu pada pertanian, ya. Kemudian juga ada pada perikanan. Nah, perikanan ini juga ada yang pada perikanan tangkap dan pada perikanan budidaya. Nah, kalau kampung yang mata pencahariannya itu perikanan tangkap, sudah barang tentu lokasinya itu ada pada desa pesisir, begitu. Nah, kampung nelayan itu adalah kampung di mana ya sebagian besar dari pencaharian masyarakat di kampung tersebut adalah sebagai nelayan, kurang lebih gitu. Nah, Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah program baru yang diluncurkan sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto gitu, di mana di situ atau di kampung itu yang pertama itu dibangun berbagai pendukung begitu untuk para nelayan ya dalam satu hamparan begitu ya. Kalau misalnya sebelumnya pendukung itu tidak ada, sekarang dibangun. Atau misalnya kalau sebelumnya dibangun tapi terpisah-pisah, sekarang ada dalam satu areal begitu ya, dalam satu hamparan yang tidak terlalu jauh begitu. Itu begitu. Jadi ada dibangun pendukung lah buat kegiatan nelayan kira-kira gitu. Selain pendukung, gimana Pak? Yang lebih ke arah untuk membuat sehingga nelayan tersebut nantinya itu bisa lebih modern, kurang lebih gitu. Singkatnya kurang lebih gitu. Iya, selain sebagai pendukung juga, Kak Tio, Bapak ya, alasan dan tujuan utama didirikannya Kampung Nelayan Merah Putih ini apa Pak? Ya, yang jelas bahwa kan adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan daripada nelayan itu sendiri. Itu kan pertama kan. Kedua, karena ini dalam satu hamparan, maka tata ruang di
kampung di nelayan itu menjadi lebih tertata, lebih baik begitu kurang lebih. Yang berikut juga karena nanti karena penataan itu semua dan proses itu semua nanti sehingga membuat kegiatan nelayan itu menjadi lebih berkelanjutan, ya, berkelanjutan soal ekonomi dan berkelanjutan soal lingkungannya, kurang lebih gitu, ya, kira-kira begitu. Kemudian juga nanti bisa menumbuhkan atau bisa menjadikan kampung tersebut sebagai sumber ekonomi baru di desa, gitu kurang lebih gitu. Luar biasa ya. Jadi intinya dari kampung nelayan ini kita akan mengintegrasikan semua yang ada di sektor perikanan gitu ya, terutama bagi para nelayan. Nah, tapi kalau untuk di Provinsi Maluku sendiri Pak, seberapa penting sih program ini untuk kita laksanakan gitu? Oh ya jelas sangat penting gitu karena Bapak atau bilangnya apa nih? Ade ya? Iya, Ade aja Pak. Iya, gitu. Jadi tahu sendiri kan bahwa Maluku ini kan sebagian besar laut. Iya. Kemudian kepulauan, berciri kepulauan, terpisah-pisah gitu kan. Karena laut berarti mata pencarian antara lain juga dari laut. Iya, nelayan salah satunya. Iya. Terpisah-pisah berarti akan sangat membutuhkan banyak dukungan karena terpisah-pisah itu gitu. Ya kan? Iya. Nah, kalau mungkin dalam satu pulau terestrial yang besar, mungkin bisa dibangun pendukung 2-3 udah cukup kan, karena bisa dihubungkan dengan darat. Tapi karena pulau-pulau berarti sangat banyak gitu, sehingga memang Maluku membutuhkan yang kayak begini. Iya. Penting bagi Maluku untuk butuh kayak gini, karena tadi sudah saya sebutkan bahwa di dalam kampung lain itu kan ada berbagai fasilitas pendukung yang dibangun gitu, dan karena luasannya dan terpisah-pisah itu butuh banyak kayak gini, kira-kira gitu. Oke. Baik. Memang penting ya Vin ya, apalagi kalau misalnya kita lihat dari untuk makanan orang-orang Maluku sendiri, makanan khas itu kan banyak sekali olahan-olahan ikan dari laut gitu ya. Dikenal juga sebagai negeri kepulauan juga di Maluku, benar kan Pak ya? Betul. Ya, karena kita berbicara terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih ya, Pak. Kita juga mau tahu nih, di Maluku sendiri sudah berapa lokasi yang ditetapkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih dan di mana saja Pak? Siap. Untuk 2025 ini di tahap pertama Maluku baru kebagian 2. Oh ya. Yang pertama itu ada di Kabupaten Buru, ya, Kecamatan Waplau, ya, desanya itu Wailihan. Wailihan, oke, baik Pak. Kemudian yang kedua itu ada di Kota Tual, Iya. ya, Kecamatan Dula Utara, desanya itu Labetawi, di Labetawi. Kota Tual gitu. Di tahap pertama ini ya Pak ya, berarti ada 2 kampung nelayan ya di Provinsi Maluku yang ditetapkan gitu. Betul. Tapi untuk kedepannya Pak bagaimana? Apakah nanti ditambahkan lagi ya kan, mengingat di Maluku sendiri kan punya 10-11 kabupaten kota ya Pak ya? Betul. Gimana Pak kira-kira progres ke depan? Sudah barang tentu kan, karena gini, di 2026 itu kan pemerintah pusat ya maksudnya, merencanakan ada sekitar 1000 kampung nelayan. 1000. Iya. 1000 gitu ya, sehingga memang peluang kita untuk bisa menambahkan lagi itu sangat besar. Iya. Ya, gitu. Kami dari provinsi itu kalau hitung-hitungan kasar lah paling kurang kita itu harus dapat 20 lah, kan 38 provinsi kan. Nah kali 2 kan baru 760, ya 2 itu berarti 20 kan gitu. Iya, jadi paling kurang kita 20, 21, 22 gitu sampai 25 gitu yang harus kita dapat di tahun 2026 ya. 2026 ya. Jadi kita juga mengharapkan semoga bukan cuma 2 aja yang dari Maluku ya Pak ya. Kedepannya mungkin ada penambahan lagi, ya kan dari daerah-daerah yang lain. Kira-kira ada kriteria tersendiri kah Pak sehingga 2 daerah ini sudah ditetapkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih? Siap. Yang jelas bahwa itu adalah merupakan action land. Artinya potensi perikanannya itu ada besar gitu kan untuk dikembangkan itu. Kemudian yang lainnya juga karena di desa nelayan kurang lebih 50% masyarakatnya itu adalah harus sebagai nelayan. Kemudian syarat lainnya misalnya tersedia lahan ya ada 1 hektar atau 7.500 lah boleh lah kan meter persegi itu buat sebagai lokasi. Kurang lebih gitu. Kemudian juga dukungan-dukungan yang lain misalnya listrik ya. Air kan, ya kalau akses juga harus perlu kan, akses dari darat misalnya dekat dengan jalan utama dan sebagainya, kurang lebih gitu. Iya.
Kalau tadi kita mendengar ya Pak ya, yang dikatakan kalau goalsnya untuk tahun 2026 nanti ada 1000 ya. Betul. Kampung nelayan yang memang ditargetkan. Sejauh ini kalau sampai sekarang ya, menurut pendataan sudah ada berapa banyak kampung yang sudah resmi ditetapkan sebagai kampung nelayan merah putih Pak? Untuk yang kapan? Untuk yang sampai sekarang ini, iya. di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. 100. Ya, yang 2025 kan 100. Oh iya. Ya, betul. Berarti menjadi PR yang juga ya Pak ya. 100 ke 1000 itu kan gapnya 900 iya. ya. Tapi diharapkan semakin banyak juga yang dari Maluku, Iya, betul. ya kan Pak ya. Siap. Karena kalau kita lihat potensi di Maluku juga banyak ya. Bukan hanya tua saja, bukan hanya buruh saja. Mereka juga punya potensi ya kan Pak. Tapi itu yang lain juga punya banyak. Iya, betul sekali. Gitu Pak. Nah, Bapak kita bergeser ke fasilitas ya. Fasilitas, Nah, kalau betul. ngomong-ngomong terkait dengan fasilitas ya dan juga dukungan yang diberikan kepada kampung nelayan yang sudah ditetapkan ya kan Pak, melalui program ini apa aja Pak? Dukungan dan fasilitasnya. Iya, ini kan baru mulai dibangun kan. Iya Pak. Jadi nanti dalam perencanaannya itu ya kita mulai dari laut ya. Iya. Jadi yang pertama itu ada tambatan perahu. Oke. Tambatan perahu buat perahu nelayan itu bisa menambat di Menambat. situ. Kemudian nanti semakin ke arah atas itu ada yang pertama itu ruang untuk tempat untuk pengolahan ikan. Jadi ikan yang datang dibersihkan segala gitu. Baru bisa ada juga cold storage. Oke. Nah, cold storage kan. Kemudian berikutnya juga ada pabrik es. Pabrik es. Pabrik es ini kan menunjang buat nelayan Iya. laut gitu. Lalu ada yang lain-lain pendukung, ada bengkel, Iya. ada ruang pertemuan, ya, ada musola kalau itu di kampung Muslim gitu. Kemudian ada tempat perbaikan jaring, mungkin di bengkel itu juga bisa perbaikan jaring, perbaikan perahu gitu. Kemudian juga ada rumah genset, Iya. ya seperti itulah kurang lebih unit pengolahan gitu. Kira-kira gitu. Oke, jadi Itu termasuk jalannya, Iya. ya, semuanya kan, jalan antar di situ, gapura misalnya kan, penerangan di dalam kompleks dan seterusnya. jadi emang bener-bener kayak kita nge-build sebuah kampung gitu ya. Betul. Untuk para nelayan gitu. Betul. Tapi itu tadi kan fasilitasnya kan cukup wow ya Pak ya. Iya. Siap. Mulai genset, pabrik es dan lain sebagainya itu. Siap. Kalau boleh tahu nih alokasi anggarannya itu sendiri untuk setiap kampung itu ada berapa Pak? Iya kan, sebenarnya itu berbeda-beda karena kan setiap lokasi akan berbeda-beda medannya begitu. Iya. Kurang lebih 14 M sampai 11 M. Itu yang cuma dari perikanan tangkapnya. Oke. Tapi nanti ada dukungan-dukungan daerah, misalnya untuk cold store sama pabrik es itu kan dari PDS, dari Direktorat Jenderal PDS ya. Sehingga total itu bisa 20-22 M 20 sampai 22 M per lokasi. per lokasi. Siap. Oh, luar biasa sekali. Berarti anggarannya juga dapat dikatakan besar ya Pak ya? Iya. Iya, gitu. Iya, wah luar biasa. Dan Maluku juga termasuk salah satu provinsi yang harus ini ya, apa namanya, suka gitu, senang gitu karena ada juga beberapa tempat tadi yang sudah ditetapkan untuk dijadikan kampung nelayan yang pasti Siap. akan mendukung produktivitas para nelayan juga ya, Pak ya. Iya. Dan kalau bicara soal kampung nelayan juga, kampung nelayan merah putih ya, Kampung Kak Nelayan Tio ya. Merah Putih. Ini bukan hanya merupakan sebuah program, tapi bagaimana bentuk kita ya, dukungan kita ya, baik dukungan pemerintah juga kepada masyarakat itu sendiri. Betul. Nah, kini ya Kak Tio, di beberapa sudut atau juga pesisir Maluku ya, angin membawa kabar baru ya bahwa kampung-kampung Lagu nelayan, itu. iya, kayak lagu juga nih. Iya. Kampung-kampung nelayan ya perlahan-perlahan mulai berbenah, Mulai berbenah, ya. ya. Jadi dulunya mungkin ada yang kurang di mana ya, baik untuk nelayannya. Sekarang pasti sudah ada konservasi atau perubahan. Betul. gitu. Dan itulah yang ada diharapkan ya pastinya Siap. dari pemerintah. Betul. Kak Tio ya. Dan warna merah putih ini bukan hanya sekedar bendera di tiang bambu, Kak Tio, tetapi juga menjadi sebuah simbol hadirnya perhatian dan juga perubahan. Wow, luar biasa sekali ya. Emang ini adalah masa di mana pemerintah itu tuh benar-benar turun tangan gitu ya untuk masyarakat gitu, Vini ya, untuk hadir lebih dekat dan bekerja secara nyata gitu untuk masyarakat Iya, gitu. dan pastinya membantu masyarakat juga ya menjawab hal itu.
Pak Erawan ya, Iya. menurut Bapak sendiri, seberapa berdampakkah ya kan program Kampung Nelayan Merah Putih ini bagi kita yang hidup dikelilingi oleh negara lagi wilayah, Wilayah yang dikelilingi oleh wilayah laut, Pak. kepulauan ya Kepulauan, kan, betul. khususnya untuk para nelayan karena di Maluku juga sebagian besar ya kan Bapak Ibu kita Mata punya pencaharian. profesi ya mata pencarian sebagai nelayan. Bagaimana menurut Bapak? Iya. Jadi tunggu. Jadi merah putih itu menunjukkan bahwa negara hadir Iya. untuk masyarakat nelayan gitu. Ya, pemerintah hadir untuk masyarakat. Nah, ini kan baru dibangun ya. Dampak ke depannya itu kan adalah bahwa yang paling penting bahwa dari segi kesejahteraan nelayan itu bisa diharapkan bisa meningkat. Kemudian produksi perikanan juga bisa meningkat. Iya. Gitu kan gitu. Kemudian nilai produksi perikanan juga diharapkan bisa meningkat ya karena mutu ikan dan sebagainya kan sudah lebih diperhatikan. Ya ada pabrik es di mana-mana gitu kan di setiap lokasi gitu. Paling kurang 3 itu yang harus bisa kita capai gitu. Nah kalau pendapatannya meningkat, kesejahteraan meningkat, maka lebih atas lagi bahwa ekonomi lokal itu akan bergerak, akan tumbuh begitu. Sehingga dengan sendirinya akan berdampak pada ekonomi Maluku secara keseluruhan begitu. Luar biasa sekali ya. Emang efeknya nanti akan panjang ya. Ke sektor ekonomi juga, kedaulatan pangan juga gitu ya Pak ya. Nah, tapi ini Pak, aku juga penasaran nih, gimana sih respon dari warga gitu terkait program ini? Apakah mereka antusias atau bagaimana Pak? Iya, jadi kan waktu tahap awal belum terlalu bergema gitu ya, belum terlalu kelihatan gitu. Walaupun ada juga, tapi di tahap kedua yang sekarang kita lagi kumpul ini, itu banyak sekali keinginan untuk menawarkan lokasinya sebagai calon kampung nelayan gitu. Banyak sekali, baik melalui pemerintah kabupaten maupun yang langsung ke kita begitu. Ya, hampir setiap saat saya ditanyai, bahkan ada di WA, di telepon gitu, persyaratan dan sebagainya, atau mereka mengungkapkan keinginan mereka untuk bisa dijadikan sebagai kampung nelayan. Banyak sekali. Jadi intinya dari pihak masyarakat pun juga menyambut baik terhadap program ini ya Pak ya? Menyambut baik kalau masih dapat fasilitas banyak kayak gitu. Iya, pastilah ya. Tinggal bagaimana dia mengembangkan aja, benar nggak sih Pak? Dan memanfaatkan apa yang sudah diberikan ya, sebagai dukungan daripada pemerintah. Iya. Gitu. Nah, tapi apakah program ini juga berpengaruh Pak pada akses pasar gitu? Dan mungkin modernisasi alat nelayan nantinya? Jadi gini, itu kan nanti dampak secara kampung nelayan ini. Kan bahwa kalau nanti kualitas atau mutunya itu bisa meningkat, berarti akses pasarnya juga akan semakin jauh, semakin luas. Gitu. Itu pertama kan berarti karena ini sudah dikelola secara modern, ya, maka tentu saja akses akan meningkat. Satu apa lagi tadi? Untuk modernisasi alat ke depan. Oh iya, sudah barang tentu ya. Karena dukungan-dukungan itu semua, maka ke depan mungkin akan semakin ada modernisasi dari alat gitu. Ukuran kapal nelayan mungkin akan lebih bisa diperbesar, kemudian ukuran mesinnya juga ya, mesin tempelnya itu juga kalau memang kecil itu akan juga pasti akan bisa lebih bertambah untuk menjangkau fishing ground yang lebih jauh gitu, luas gitu. Bentuk konservasi juga ya Pak ya, untuk modernisasi alat tangkap nelayan yang ada di Maluku gitu. Jadi ya pasti yang punya mata pencarian sebagai nelayan juga ya bersyukur ya. Iya, bersyukur. Ini juga merupakan bentuk dukungan penuh daripada pemerintah sebagai bentuk daripada konservasi ya nelayan ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Betul gitu sekali. Dan kita juga mengharapkan bukan yang tadi kita sempat bilang ya Pak ya, bukan hanya 2 aja ya yang menjadi kampung nelayan merah putih yang ditetapkan langsung oleh pemerintah, tetapi ada lagi banyak sekali lagi. Karena dia punya selisihnya masih banyak ya Kak Tio ya, dari 100 dengan target pemerintah untuk 2026 1000 ya Pak ya. Iya benar banget. Nah Bapak, menurut Bapak harapan pemerintah provinsi terhadap masa depan nelayan Maluku melalui program ini apa Pak? Itu tadi bahwa pemerintah berharap dengan adanya program ini yang jelas bahwa usaha penangkapan ikan itu semakin modern gitu kan. Nah kalau dia semakin modern, kemudian persyaratannya lebih baik lagi, tentu kesejahteraannya meningkat, kesejahteraan nelayan itu sendiri
Ya itu harapan yang paling besar gitu ya, kita bisa berharap ke sana meningkat. Lalu jangan lupa bahwa nanti di dalam, karena dia sudah ada dalam satu kawasan, maka nelayan tersebut tentu akan dibekali juga dengan berbagai pengetahuan ya, kemudian informasi lain gitu, sehingga berkelanjutan ya sumber daya ikannya, kurang lebih itu. Ada ruang pertemuan segala di situ kan, yang nanti bisa dijadikan sebagai sarana untuk edukasi dan sebagainya kepada nelayan gitu. Jadi selain pendapatan yang meningkat, juga berharap bahwa usaha penangkapan ini bisa berkelanjutan, bisa pastinya terus menerus gitu ya, kurang lebih gitu. Bahkan mungkin sampai ke anak cucu. Iya. Sebenarnya itu juga merupakan sebuah tantangan ya Pak ya. Tantangan bagi para nelayan ya. Bagaimana menjadikan sebuah dukungan itu ya sebagai income yang lebih baik ya. Betul. Bukan hanya untuk masa sekarang tapi untuk masa depan nanti ya. Nah, kalau tadi berbicara soal tantangan, Kak Tio ya. Dari tantangan ke tindakan. Nah, kolaborasi nyata untuk nelayan Maluku. Nah, Bapak ya, apa saja sih Pak tantangan yang sudah Bapak temui dalam pelaksanaan program ini di Maluku? Ya, di tahap pertama di 2025 kemarin ya, sebenarnya usulan kita tuh cukup banyak ya. Nah, salah satu yang menjadi tantangan besar itu adalah ketersediaan lahan ya, kurang lebih 1 hektar itu gitu kan. Karena lahan itu harus dihibahkan ke pemerintah gitu kan. Untuk mendapatkan lahan yang berukuran demikian dan dihibahkan itu yang agak susah di tingkat desa gitu ya Bu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa di desa ini kan di Maluku tuh jarang ada tanah kas desa gitu ya. Iya, benar-benar. Lebih banyak milik SOWA atau keluarga besar begitu kan. Sehingga untuk bisa memberikan satu persetujuan hibah itu perlu persetujuan banyak pihak. Ya, banyak pihak dalam keluarga besar atau dalam SOWA itu gitu. Itu cukup repot gitu. Nah, itu yang tantangan paling menantang gitu. Yang kedua misalnya juga semua ada ya. Tapi kadang pada beberapa sentra listrik belum full 24 jam, ya kan? Padahal mau ada pabrik es, mau ada cold store segala kan gitu. Potensi luar biasa tapi seperti itu. Nah, itu juga tantangan lain yang memang harus kita lihat gitu, harus kita hadapi begitu. Tapi tantangan itu sudah diusahakan, diupayakan ya, tapi kita oleh pemerintah. Ya kita cari berbagai cara kan gitu. Karena lokasi masih banyak kan. Nah, terus dengan waktu yang cukup panjang kita akan lebih berusaha supaya itu bisa terpenuhi gitu. Kira-kira gitu. Oke. Terutama di Maluku ini kan daerah-daerahnya kan sangat terpencar-pencar gitu ya. Betul. Di Tual sana terus di ini. Betul. Nah, gimana peran pemerintah di situ dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada Pak, terutama di wilayah kita yang sangat kepulauan ini. Tadi terhadap tantangan yang tadi dulu ya. Itu tuh kita jemput bola, turun langsung gitu. Jadi teman-teman kita ya, kita di DKP provinsi itu kan ada cabang dinas di setiap gugus pulau kan. Nah, itu yang kita perankan untuk bisa melakukan pendekatan dengan pemerintah kabupaten begitu, untuk segera bersama-sama memecahkan berbagai tantangan lain, permasalahan yang ada gitu. Itu gitu. Nah, terhadap yang terpisah-pisah ini kan, yang terpencar-pencar ini, maka kita lebih mengacu pada sentra gitu kan. Jadi ada klaster-klaster sentra kan. Nah, itu yang kita harapkan gitu ya. Misalnya contoh yang di Welihan. Welihan itu, walaupun itu di desa Welihan, tetapi itu nantinya ke depan akan menjadi atau akan juga dimanfaatkan oleh yang ada di sekitar situ, kiri kanan desa tersebut itu. Waipura, ya, Wamlana, kan sampai gitu semua akan mengarah ke situ begitu. Jadi karena seperti itu, jadi kayak semacam klaster begitu ya untuk saling mendukung gitu. Karena kalau satu desa saja dengan desa di Maluku ini kan rata-rata penduduknya nggak terlalu banyak kan. Nah, untuk bisa ngisi cold store itu rencananya 10 ton loh kan. Untuk mengisi pasokan ikan 10 ton itu harus butuh kerjasama dari yang lain juga gitu. Kira-kira gitu.
Iya, jadi dia juga diharapkan juga bisa merambat gitu loh Iya, programnya. Programnya bukan cuma di satu desa, Iya. tapi berkolaborasi dari desa-desa lain. Betul, gitu ya, Pak, sekitarnya. ya? Gitu. Iya, Sekitarnya. benar. Dan Bapak, apakah program ini juga hanya ya berasal dari pemerintah pusat saja dan daerah ya, atau ada dukungan dari pihak lain, misalnya dari swasta, LSM atau masyarakat sendiri? Oh gitu. Sementara belum ya. Baik. Tetapi dalam pikiran kita ke depan, tentu saja perlu ada kerja kolaborasi dengan pihak swasta gitu ya, terutama soal pemasaran gitu. Iya. Kemudian juga nanti dalam pengelolaan cold store sama pabrik es mungkin ya. Jadi mungkin perlu kita dekatkan dengan pelaku-pelaku industri, pelaku-pelaku pemasar yang lain di kampung lain ini gitu. Itu kira-kira seperti itu. Kita belum lihat persis bahwa nanti kira-kira pengelolaannya seperti apa, tapi dari konsepnya itu bahwa nanti akan berkolaborasi juga dengan koperasi yang ada ya. Suku-suku ada koperasi Merah Putih gitu kan. Iya. Nah itu jadi bagian dari usaha koperasi juga gitu ya. Nah tugas kita pemerintah antara bisa menjembatani itu kan, karena yang sudah menjadi pemain lama utama ini harus kita jembatani dengan mereka begitu. Kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya Pak, ada dari swasta, pihak swasta, LSM atau masyarakat ingin berkolaborasi, apakah pemerintah membuka tangan untuk Untuk hal apa tersebut? dulu nih? Untuk dapat membantu program Koperasi Merah Oh Putih? sangat terbuka, malah Ya, lebih bagus. nelayan ya. maksudnya? Iya, sangat terbuka gitu kan, gitu. Tapi kalau soal fisik tetap pemerintah ya. Iya, Ya mungkin iya. ada kelanjutan setelah itu kan, Iya. boleh, sangat Untuk pemasarannya Boleh. atau apanya Iya. gitu ya Pak ya. boleh, Sangat sangat terbuka terbuka sekali ya, gitu. jadi Nanti penting. dikembalikan lagi ke nelayan masyarakat nelayan di Iya, situ kan. benar. Kita sebagai jembatan saja gitu kan, gitu untuk bisa membantu mereka gitu. Iya. Oke. Kurang lebih gitu. Oh, jadi ternyata Vini ya, pembangunan itu bukan cuma soal infrastruktur aja Iya. ya Pak ya, tapi juga tentang bagaimana kita juga membangun rasa memiliki dan juga Siap. kerjasama dengan berbagai macam pihak gitu Iya. Pak. Siap. Itu. Dan selain pemerintah Pak, apakah ada kolaborasi dengan lainnya? Mungkin swasta tadi kan sudah dijelaskan ya. Dan mungkin gini Pak, tadi saya sempat notice juga salah satu yang Bapak sampaikan terkait dengan ruang diskusi gitu. Nah nantinya itu apakah nelayan-nelayan itu akan ada semacam forum-forum untuk diskusi atau mungkin nanti akan didatangkan Ke suatu tempat gitu. ahli perikanan gitu Siap. untuk ya. Jadi kan salah satu fasilitas di Limongan itu adalah ruang pertemuan. Iya. Ya. Ruang pertemuan itu kan ya antara lain seperti itu. Jadi Iya. untuk mengedukasi nelayan kan, mensosialisasikan berbagai aturan dan sebagainya tentang itu semua gitu. Pasti akan digunakan untuk itu. Seperti itu Pak. Oke. Akan terbuka ruang-ruang seperti itu untuk berdiskusi dan sebagainya gitu. Ada banyak hal yang sebenarnya perlu disampaikan oleh nelayan dalam konteks sekarang ini gitu Iya. kan. Misalnya untuk nelayan tangkap ini misalnya soal rumpon misalnya. Karena ada yang menangkap di rumpon kan, aturan tentang rumpon itu perlu disosialisasikan, mereka harus tahu. Belum lagi yang berhubungan dengan biota-biota yang harus dihindari dalam penangkapan Iya. Oh, kan. iya. Nah itu mereka juga dan seterusnya. Begitu pula alat tangkap yang mungkin saya tidak ramah lingkungan dan sebagainya. Iya. Dan sebenarnya penting juga Betul. forum-forum itu dibuat kan ya Pak ya. Karena keresahan-keresahan daripada nelayan menjadi evaluasi penting juga Iya, ya betul. bagi pemerintah. Siap. Dan bukan cuma dibangun infrastrukturnya aja, tapi juga SDM-nya juga kita bangun juga Iya, gitu ya benar. Pak ya. Salah satu bentuknya dengan tadi. Dengan tadi kita bikin forum-forum untuk Iya. pertemuan antara nelayan dan juga mungkin dari akademisi atau praktisi lainnya gitu ya Pak ya. Mereka diskusi gitu. Iya, bener banget. Pak, lantas apa sih harapan jangka panjang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku ya, terkhususnya terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih ini? Iya, kan dalam pikiran kita tuh ya, bahwa kalau Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa diperluas, bisa berkembang lebih luas lagi, lebih jauh lagi, maka sudah barang tentu akan lebih mensejahterakan masyarakat Baik. nelayan, begitu kan? Itu harapan kita gitu. Jadi masyarakat nelayan yang lebih luas, lebih bisa terjangkau, akan diharapkan bisa tumbuh kesejahteraannya gitu. Kemudian juga lingkungannya ya akan bisa lebih terkelola dengan baik, terjaga dengan baik gitu, terutama lingkungan area penangkapan tangkap. Iya, wow, luar biasa. Jadi emang keberlanjutan dari ini, dari Kampung Nelayan Merah Putih ini sudah sangat menjadi concern gitu bagi pemerintah ya Pak ya. Oke, nah lalu apakah ada rencana pengembangan lebih lanjut Pak untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan selain dari
program Kampung Nelayan Merah Putih ini? Jadi gini, nanti bagi kita yang dalam pikiran kita itu adalah bahwa bagaimana supaya kebutuhan atau kepentingan lain yang berhubungan dengan nelayan dan hasil tangkapannya itu bisa kita bantu gitu ya. Yeah. Dari segi hasil tangkapannya saja misalnya, kita akan memfasilitasi supaya hasil tangkapan tersebut misalnya bisa tersertifikasi dengan baik, ya kan? Karena kan ini sudah dikelola dengan baik ya, dikelola oleh dalam satu kampung yang jelas gitu. Nah, sehingga bisa disertifikasi. Sertifikasi ini penting untuk lebih memperluas pasarnya, kurang lebih gitu. Itu dari segi hasil tangkapannya. Belum lagi dari segi nelayannya dan dari segi peralatan tangkap. Itu kita bantu juga untuk sertifikasi ke depan. Jadi setelah ini tugas kita antara lain itu bisa membantu mereka untuk sertifikasi dan sebagainya. Oke, berarti nanti endingnya adalah para nelayan ini nanti bisa ekspor gitu? Bisa. Apakah itu possible? Sangat mungkin. Sangat mungkin ya? Iya, karena sudah sertifikasi tadi kan. Jadi berbagai persyaratan ekspor antara lain sertifikasi tadi sudah dipenuhi gitu. Walaupun ini cuma skala nelayan gitu. Iya. Ya, tapi karena semua diatur dengan baik kan, di UP-nya semua kan dijaga, di cold store-nya itu diperhatikan dengan baik, tata kelolanya kan. Iya. Itu bisa sangat mungkin untuk itu. Oke, jadi infrastruktur ini dibangun supaya kualitas tangkapan juga bagus, yang akhirnya juga akan menggerakkan ekonomi dan juga kesejahteraan dari masyarakat Maluku, khususnya yang ada di kampung nelayan itu ya. Vini dan sebenarnya dampaknya bukan untuk sekarang aja, tapi untuk nanti. Nanti. Betul, luar biasa sekali ya obrolan kita dengan Pak Iwan hari ini. Sangat membuka cakrawala kita, cakrawala baru gitu terkait dengan nelayan, Kampung Nelayan Merah Putih ini. Dan mungkin Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa menjadi awal gitu ya, awal dari naik kelasnya nelayan-nelayan yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku. Gitu. Dan sebagai programnya itu juga bagaimana pemerintah ya turut membantu ya bagaimana masyarakat yang punya pekerjaan profesi sebagai nelayan. Benar sekali. Yang paling terakhir yang kita minta dari Bapak, boleh closing statement-nya apa sih yang Bapak mau sampaikan? Dalam rangka program ini? Iya, dalam rangka program ini ke depan. Oh iya, jadi kan yang pertama bahwa ingin disampaikan bahwa ini adalah program yang sangat baik ya. Ini kesempatan emas bagi Maluku gitu, nelayan Maluku ya, untuk bisa lebih modern lagi kan, itu yang paling pertama. Oleh karena itu kami berharap semua pihak dapat berkolaborasi, bekerja sama ya, untuk bisa mewujudkan hadirnya kampung nelayan ini di masing-masing wilayah gitu. Nah, antara lain ya itu berbagai persyaratan itu harus sama-sama kita bantu ya, kita dukung gitu biar bisa terpenuhi gitu kan. Nah, terutama tadi misalnya soal lahan gitu kan. Nah, ini ada pengertian baik dari semua pihak lah untuk bisa dukung-dukung yang kayak gini gitu. Itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Baik. Luar biasa sekali ya, Vini ya. Kita jadi tahu gitu soal program dari Kampung Nelayan Merah Putih gitu ya. Dan pastinya harapan kita ya sesuai goals daripada pemerintah bahwa di tahun 2026 nanti ya Pak ya, semoga bisa tercapai 1000 kampung nelayan merah putih ya. Di seluruh Indonesia. Dari 100 menjadi 1000. Menjadi PR juga ya bagi pemerintah dan PR juga bagi masyarakat bagaimana bisa bersama-sama membantu pemerintah ya untuk mendukung program tersebut yang sudah ditetapkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih ya. Mari memanfaatkan seluruh dukungan yang ada ya, fasilitas yang ada, karena kalau tidak dimanfaatkan dengan baik juga percuma gitu. Dan dampaknya yang tadi bukan untuk sekarang saja, tapi untuk masa depan nanti. Masa depan, jangka panjang ya. Iya, benar banget. So, terima kasih untuk Bapak, kesempatan yang luar biasa dan pengalaman wawasan yang baru juga bagi kita selaku anak muda ya. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih para penonton Kikers dimanapun kalian berada ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Studio 51 yang telah mendukung podcast ini. Dan yang jangan paling lupa penting, like, komen, dan juga share. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap episode yang seru terbaru nanti. Iya, betul sekali. Akhir kata, salam sehat juga untuk Bapak ya. Dan saya Vini. Saya Tio. Terima kasih dan sampai jumpa.